Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Robia akan bahas tentang apa ya? Yuk kita lihat. Mengidap stroke, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Apa itu penyakit stroke? Stroke merupakan salah satu penyakit yang cukup ditakuti masyarakat. Stroke adalah kondisi gimana terjadi gangguan atau berkurangnya aliran darah ke otak yang disebabkan oleh terjadinya pecah pembuluh darah atau stroke hemoragi atau penyumbatan atau stroke iskemik ya. Hal ini cukup berbahaya karena tanpa adanya darah yang mengalir ke otak, maka otak akan kekurangan oksigen dan nutrisi yang menyebabkan sel-sel pada sebagian otak akan mati. Hal ini dapat menyebabkan bagian-bagian tubuh yang dikendalikan oleh otak tidak dapat berfungsi dengan optimal ya. Stroke sendiri merupakan salah satu penyakit darurat yang harus diatasi dengan segera karena dalam hitungan menit sel otak bisa langsung mati sehingga dengan melakukan tindakan penanganan yang cepat dan tepat, hal ini dapat meminimalisirkan kerusakan dan mencegah terjadinya komplikasi ya. Apa saja penyebab penyakit stroke? Penyakit stroke dibedakan menjadi dua jenis yang dipengaruhi berdasarkan penyebabnya. Berikut diantaranya. Yang pertama adalah stroke hemoragik. Adalah merupakan kondisi di mana pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan terjadinya pendarahan di otak. Pendarahan di otak ini juga dapat disebabkan oleh beberapa kondisi yang memengaruhi pembuluh darah. Ya, beberapa kondisi yang dapat memengaruhi diantaranya adalah hipertensi yang tidak terkontrol, pengobatan dengan pengencer darah, serta melemahnya dinding pembuluh darah ya. Stroke hemoragik ini sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu pendarahan subarachnoid dan pendarahan intracerebral ya. Oke, yang kedua adalah stroke iskemik. Oke, stroke iskemik ya. Adalah kondisi di mana pembuluh darah arteri yang mengangkut oksigen dan darah ke otak mengalami penyempitan. Keadaan seperti ini sering disebut juga penyakit iskemia. Stroke iskemik sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu stroke embolik dan stroke trombotik ya. Apa stroke memiliki faktor resiko? Risiko stroke dapat meningkat karena beberapa faktor. Tidak hanya penyakit stroke, beberapa faktor resiko ini juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Faktor-faktor tersebut diantaranya meliputi gaya hidup, faktor kesehatan, dan faktor lainnya. Untuk faktor gaya hidup, kebiasaan seperti merokok, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, kurang aktivitas fisik atau olahraga ya, serta kecanduan alkohol dapat menjadi pemicu dari munculnya penyakit stroke. Sedangkan untuk faktor kesehatan, hal-hal yang dapat menjadi faktor risiko diantaranya seperti obesitas, kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes, sleep apnea, penyakit jantung, atau pernah mengalami serangan jantung sebelumnya ya. Serta untuk faktor lainnya yang dapat menjadi faktor resiko dari stroke seperti bertambahnya usia serta faktor keturunan jika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit stroke. Oke. Apa saja gejala dari penyakit stroke? Gejala stroke yang terjadi bergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya karena tiap bagian mengendalikan bagian tubuh yang berbeda-beda sehingga gejala muncul stroke ada bermacam-macam tergantung dari pengidapnya ya. Namun pada umumnya gejala stroke ini akan muncul secara tiba-tiba dan terdapat 3 gejala yang umum dan mudah dikenali seperti tidak sanggup mengangkat salah satu lengan karena terasa begitu lemas atau mati rasa. Tidak hanya pada bagian lengan, bahkan bagian tungkai yang letaknya satu sisi dengan lengan juga terasa lemas. Salah satu sisi wajah terlihat menurun atau tidak tersenyum karena bagian mata dan bibir terkulai ya. Ucapan menjadi kacau, tidak jelas, atau bahkan tidak bisa berbicara sama sekali meskipun dalam keadaan sadar. Mengalami disfagia atau sulit menelan sehingga menjadi tersedak. Mengalami sakit kepala hebat yang terjadi secara tiba-tiba, kepala terasa berputar atau vertigo, dan mengalami kaku pada bagian leher ya. Terus ada lagi kesadaran menurun.
Perut mual dan muntah, mengalami penglihatan ganda atau penglihatan menghilang secara tiba-tiba, gangguan pada keseimbangan. Bagaimana cara mengobati stroke? Pengobatan yang diberikan pada pengidap stroke tergantung dari jenis stroke yang dihadapi. Berikut beberapa pengobatan stroke. Pengobatan untuk stroke hemoragi. Untuk kasus stroke hemoragi, pengobatan awal yang dilakukan bertujuan untuk mengontrol pendarahan dan mengurangi tekanan pada otak. Adapun beberapa bentuk pengobatan yang dapat dilakukan yaitu mengkonsumsi obat-obatan dan operasi. Terus pengobatan untuk stroke iskemik. Untuk kasus stroke iskemik, pengobatan awal yang dilakukan bertujuan untuk menjaga jalan napas, mengembalikan aliran darah dan mengontrol tekanan darah ya. Pengobatan transit ischemic attack atau TIA adalah pengobatan yang dilakukan bertujuan untuk menurunkan faktor resiko yang dapat memicu timbulnya stroke sebagai langkah pencegahan penyakit komplikasi seperti jantung. Dalam pengobatan ini, obat-obatan akan diberikan dan untuk beberapa kasus dilakukan prosedur operasi endarterectomy karotis jika dibutuhkan apabila terdapat tumpukan lemak pada arteri karotis ya. Bagaimana cara mencegah penyakit stroke? Penyakit stroke merupakan penyakit berbahaya meskipun hanya hitungan menit, sehingga melakukan pencegahan merupakan hal yang baik ya. Penyakit stroke dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor-faktor risiko yang ada. Beberapa cara pencegahannya antara lain, yang pertama berhenti merokok. Bagi yang merokok ya, risiko terkena penyakit stroke merupakan 2 kali lipat dibandingkan orang yang tidak merokok. Hal ini karena merokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah menjadi lebih mengumpal ya. 2. Menjaga pola makan. Mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang berlemak dan asin dapat menaikkan kadar kolesterol dalam darah dan beresiko menimbulkan hipertensi yang dapat merembet hingga ke penyakit stroke. Sehingga hindarilah mengkonsumsi garam secara berlebihan ya. Yang ketiga, hindari mengkonsumsi minuman alkohol dan yang pastinya meminum suplemen-suplemen yang alami ya, yang terbuat dari herba yang sangat bagus. Itu produk-produknya bisa didapatkan di saya. Dan untuk informasi selanjutnya, oke, cukup sekian dulu ya informasi yang saya berikan. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya atau untuk beberapa pertanyaan dan untuk mendapatkan produk-produk yang asli, bisa hubungi saya Robia di 0812-8097-3626. Dan jangan lupa channel saya di subscribe ya dan diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi kesehatan pertama kali dari saya. Oke, sampai ketemu lagi di sharing saya yang selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.